Halo guys, jadi di sini kita mau pergi ke museum batik. Hai. Jadi museum batiknya itu ada di Pekalongan guys, karena Pekalongan itu terkenal sebagai kota batik. Kita ke Pekalongan jam 7:30 naik angkot. Nah kalau gitu ikuti keseruan kita ya guys, tonton videonya sampai akhir. A few minutes later. Kayak duluin yang wanita Hahaha, iya. Tadi kita masuk dulu. Sampai guys. yang lain tertinggal guys. Kok nggak kelihatan? Di sini kita udah disuruh masuk nih ke museum batiknya. Nah setelah kita masuk, kita diberi arahan nih sama petugasnya. Jadi sebelum kita meneliti lebih dalam tentang museum batik ini, kita diberi arahan-arahan, tata tertib, dan lain-lainnya ya. Oke, setelah selesai kita mendengarkan arahan dari petugasnya, selanjutnya kita akan memasuki ruang pertama, yaitu ruang pamer 1. Jadi di ruang pamer 1 ini terdapat beberapa jenis batik dan berbagai motifnya, lalu ada filosofinya dan lain-lain yang nanti akan dijelaskan oleh petugasnya ya. Pada ruang pertama yang kami masuki ini merupakan tempatnya batik-batik pedalaman. Batik pedalaman merupakan batik yang dikenakan oleh keraton dan keluarganya pada zaman dahulu. Jadi tidak sembarang orang bisa mengenakan batik ini. Ciri khas batik pedalaman ini salah satunya adalah memiliki warna yang cenderung gelap, seperti coklat, hitam, biru tua, krem, dan lain-lain. Motif yang terdapat pada batik pedalaman juga lebih cenderung kepada simbol-simbol. Misalnya hewan, tumbuhan itu tidak digambarkan secara wujud asli hewan dan tumbuhan tersebut, tetapi dibentuk dalam bentuk simbol-simbol. Setelah selesai melihat-lihat tentang batik pedalaman di ruang pamer 1, selanjutnya kita akan menuju ke ruang pamer 2. Ada apa di sana? Tonton terus video ini sampai habis. Di ruang pamer 2 ini terdapat jenis batik pesisir. Berbeda dengan batik pedalaman, batik pesisir merupakan batik yang dikenakan oleh orang-orang di daerah pesisir pantai dan sekitarnya. Jadi, karena batik pedalaman hanya bisa digunakan oleh keluarga keraton, maka warga-warga juga ingin memakai batik tersebut, sehingga mereka membuat batik dengan model yang lain supaya mereka bisa mengenakannya. Oke, kita lanjut ke ruang pamer 3. Karena cara kerjanya seperti kita menggunakan pena seperti menggambar yang menariknya terdiri dari beberapa kurang 0 sampai kurang 7 disesuaikan dengan besar kecilnya motif. Kemudian ada juga
Di sini ada dijelasin beberapa teknik dalam pembuatan batik. Ada teknik cap, teknik sablon, teknik tempel, dan juga teknik tulis. Ini ada beberapa lilin atau malam yang digunakan untuk membuat batik. Ada beberapa jenis canting juga di sini, mulai dari ukuran yang kecil hingga yang besar. Lalu ada alat yang digunakan untuk membuat batik tempel. Selanjutnya ini ada bahan-bahan yang digunakan dalam proses pewarnaan batik. Nah, ini yang warna-warni itu pewarnanya. Selanjutnya ternyata di sini masih ada alat untuk membuat batik tempel. Nah, di sini juga ada beberapa jenis kain yang digunakan untuk media dalam proses pembuatan batik. Di sini kita diperbolehkan untuk menyentuhnya supaya kita bisa membedakan tekstur dari masing-masing kain. Di sini ada kain Paris, kain saten atas apa saten. Terus ada kain sutra dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita udah lihat macam-macam batik dengan berbagai motifnya. Sekarang kita mau praktek membuat batik. Ini dijelasin dulu sama bapaknya gimana sih cara buat batik pakai teknik tempel. Lihat nih guys, di sini juga ada turis dari Jepang. Aku nggak sengaja ngerekam terus dia dada-dada, lucu banget. Ternyata dia nyamperin kita dong, dia ngajak ngobrol tapi pakai bahasa Jepang, kita nggak mudeng, ketawa-ketawa aja udah. Oke, lanjut. Nah, setelah diberi arahan sama bapaknya, sekarang langsung aja aku mau praktek. Deg-degan banget guys, takut garisnya mencong-mencong nggak jelas, tapi di sini tetap dikasih arahan kok. Nah, jadi itu satu cetakan. Lanjut. Ini gantian nih temen satu kelompok aku yang mau nyoba juga, biar semua kebagian, biar semua ngerasain. Cantik banget. Tempel terus sampai jadi. Ya, kita sudah latihan ya Kaila. Kita sudah. Apa sih? Sini mas. Namanya Pak Akis teman. Deg-degan. Jadi kelompok aku milih beberapa cetakan buat ngegambar. Kurang keras. Bukan gambar sih, jiplak ya. Tempel-tempel doang itu. Di sini kita pertama buat frame-nya dulu guys, sebelum kita gambar bagian tengahnya. Aku lagi tuh tempel terus, seru banget. Setelah selesai membatik menggunakan teknik tempel, selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat batik menggunakan teknik canting. Tapi sebelum kita mencanting, kita itu disuruh membuat sketsa dulu guys. Udah kelar bikin sketsanya, langsung aja kita canting. Sumpah tangannya gemeteran banget di sini. Nah, ini dia hasil gambar dari kelompok kami sebelum lanjut ke proses pewarnaan.
Proses pertama dalam pewarnaan kain batik itu namanya nembok. Nembok ini fungsinya untuk menutupi malam atau gambar yang telah dibuat, supaya ketika diwarnai nanti, itu tidak terkena warna dasarnya. Nah, proses ini kita disuruh ngulang selama 15 kali supaya semuanya rata ke kainnya. Karena videonya lama, jadi aku cepetin aja ya guys. Tetap ilmu padi. Ilmu batik. Kameramen. Yang sini lepas, yang selatan. Setelah selesai, lanjut ke proses yang kedua. Ini nih, proses pewarnaan. Jadi warna dasarnya itu biru. Caranya sih sama kayak teknik yang pertama tadi. Dicelup-celupin ke pewarnanya selama 15 kali juga supaya warnanya menempel atau melekat sempurna. Nah, ini nih guys, fungsi dari nembok tadi itu supaya gambarnya itu waktu diwarnain gak terkena sama warna dasarnya itu. Lihat aja ya. Prosesnya sendiri sama seperti yang pertama tadi, dicelup-celupin ke pewarna selama 15 kali supaya pewarnanya bisa melekat secara sempurna. Setelah selesai melalui proses pewarnaan, langkah selanjutnya kita tiriskan terlebih dahulu kainnya sebentar. Setelah kainnya kita tiriskan, lalu kita bilas kain yang telah kita warnai tadi. Nah, warna yang di dalam biar luntur, biar keluar. Ini apa namanya? Bahasanya apa? Kurang gimana? Keras hati. Kamu luas deh. Yuk. Celupin. Nah, langsung aja kita lanjut ke proses terakhir. Dengerin penjelasan bapaknya aja ya guys. Klorot atau perebusan kain batik. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan malam atau lilin. Jadi lilin yang tadi ditempel-tempel itu nanti hilang semua. Nah, ini jadinya putih. Pakainya air rebusan air panas sama soda as. Campuran kimianya soda as. Sudah apa? Soda as pakainya. Soda as. Atau kalau tidak ada soda as bisa pakai deterjen. Deterjen. Soda as itu apa, Pak? Soda as itu kayak itu. Untuk lepas lilin itu salah satunya, fungsinya untuk lepas lilin juga. Tapi soda as itu juga bisa untuk membersihkan kerak-kerak di kamar mandi juga itu. Ini udah jadi, tinggal dicuci. Habis itu di apa namanya? Dipanasi, dijemur.
Kayak apa? Emang ini taplak. Biasanya emang medianya taplak enggak yang dipakai. Ya, yuk silakan dijemur dulu. Dimas. Jemurin. Nah, ininya cuma satu ya? Iya. Oh, kelamaan berarti ya. Oke. Akhirnya selesai sudah proses pembuatan batik kelompok kita. Sekarang saatnya untuk kita jemur. Hai, kita mau keluar, mau nyari makan. Telepon. Yap. Kita mau tujuan kita kelihatan. Udah sampai. Ini ada minyak. Kita makan bakso. Seket, tanah. Sumpah. Kayak yang kurang. Sampai. Bayarnya gimana, Mbak? Habis. Dari bangsanya barengin. Rambutnya aja. Sholat. Bagus banget masjidnya. Setelah selesai sholat, kita lanjut untuk mengangkat kain batik yang telah dijemur. Angkat. Udah kan, Kai? Nyangkut. Tolonglah. Oke, udah. Pulang. Dadah. Apa lu ngeliatin gue, emang gue titik? Senin. Mana nak lawang litak gua. Bener kurang kamu kata? Ada orang